Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Wahyuni Daulae dari NIM 192050102. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori pembelajaran guna untuk memenuhi tugas pembelajaran tematik yang diampu oleh Ibu Nasran Azizan MPD. Yang pertama yaitu teori belajar Nabi Muhammad SAW. Pembelajaran yang dilakukan Rasulullah SAW dapat terlaksana dengan situasi yang kondusif bagi sahabat dan peserta didik. Model pembelajaran yang beliau lakukan dengan aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang disebut dengan PAICAM. Pertama yaitu aktif. Pembelajaran aktif bermaksud untuk membangun pengertian, pemahaman, wawasan, sikap, dan perilaku peserta didik. Rasulullah SAW menerapkan pembelajaran yang aktif adalah dengan memancing potensi peserta didik. Yang kedua yaitu inovatif. Proses yang dilakukan Rasulullah SAW untuk menerapkan pembelajaran inovatif adalah dengan menggambar di atas tanah. Dahulu ketika belum ada papan tulis, Rasulullah memanfaatkan tanah untuk menulis ataupun menggambar sebagai bahan pembelajaran. Yang ketiga yaitu kreatif. Rasulullah SAW memiliki cara untuk membangkitkan rasa ingin tahu para sahabat dengan tidak menjelaskan terlebih dahulu agar pelajaran yang disampaikan tertanam dalam hati para sahabat. Yang keempat yaitu efektif. Cara-cara Rasulullah SAW yang bijak dalam mengajarkan Islam kepada sahabat adalah dengan mengalihkan pertanyaan yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Dan yang kelima yaitu menyenangkan. Model ini dimaksudkan agar tercipta nuansa belajar yang menggembirakan. Suasana yang dilakukan Rasulullah SAW dalam mengajar ialah mengiringi pembelajaran dengan humor di sela-sela belajar agar tidak ada rasa bosan dan kejenuhan. Yang kedua yaitu teori belajar Jean Piaget. Belajar menurut teori kognitif Jean Piaget yaitu menurut Jean Piaget, dasar dari belajar adalah aktivitas anak bila ia berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan anak merupakan suatu proses sosial. Anak tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Akibatnya lingkungan sosialnya berada di antara anak dengan lingkungan fisiknya. Interaksi anak dengan orang lain memainkan peran penting dalam mengembangkan pandangannya terhadap alam. Melalui pertukaran ide-ide dengan orang lain, seseorang anak yang tadinya memiliki pandangan subjektif terhadap sesuatu yang diamatinya akan berubah pandangannya menjadi objektif. Aktivitas mental anak terorganisasi dalam suatu struktur kegiatan mental yang disebut skema atau pola tingkah laku. Yang ketiga yaitu teori belajar Skinner. Teori belajar Skinner didasarkan atas gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian atau stimulus dari lingkungan. Keterkaitan Skinner terhadap perilaku individu terletak pada stimulus respon ataupun SR yang dihasilkan. Penguatan merupakan unsur terpenting dari teori stimulus respon Skinner. Penguatan stimulus diberikan berulang-ulang agar dapat memperkuat respon yang dikehendaki, sehingga perilaku individu dikontrol oleh penguatan stimulus yang mengikutinya. Ukuran perilaku individu yang terpenting adalah tingkatan atau kecepatan responnya. Dalam teori behaviorisme, Skinner dikenal istilah responden dan operan. Responden merupakan respon-respon individu yang secara otomatis diperoleh melalui stimulus yang sudah dikenal dan relatif tetap. Sedangkan dalam pengkondisian operan, stimulus awal tidak selalu dapat diketahui. Individu hanya sekedar memunculkan respon-respon yang dikontrol oleh penguatan stimulus yang mengikutinya. Menurut Skinner, perilaku operan lebih berperan dalam kehidupan manusia dibandingkan responden. Hal inilah yang mendasari teori Skinner tentang pengkondisian operan atau operant condition. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang teori pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.